Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan tentang mengenal logika yang terdiri dari saya Siti Hadijah dan saya Safia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Arab PBA 3. Oke. Jadi pembahasan kami pada hari ini yaitu mengenal logika. Jadi muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan logika itu? Logika secara bahasa atau secara epistemologi berarti berasal dari kata logika atau dari bahasa Yunani yaitu logike atau logikos. Dalam bahasa Latin dikenal dengan logik atau logika, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan logik, yang artinya sesuatu yang termasuk ucapan yang dapat dimengerti oleh akal budi atau akal pikiran yang berfungsi secara baik, sistematis dan teratur dan dapat dinalar oleh pikiran. Baru secara terminologi, logika adalah cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan atau asas-asas hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan yang rasional secara mendalam. Maksudnya berpikir secara logika di sini berarti kita berpikir itu menurut penalaran yang ada di depan mata kita. Jadi dapat disimpulkan dari kemarin tadi, logika adalah berpikir yang masuk akal dengan menggunakan pikiran. Membahas mengenai logika, pasti banyak pendapat para ahli mengenai logika. Apa saja pendapat para ahli tersebut mengenai logika tersebut? Di dalam buku filsafat ilmu, terdapat 3 pendapat dari para ahli, seperti pendapat dari George F. Kneller mendefinisikan logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir secara benar. Yang kedua, ada pengertian dari Irving M. Copy memaknai kata logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Berarti ini membedakan antara yang betul dan salah secara logika pikiran. Baru Westbrook-Rojo bisa juga ya namanya memberikan definisi logika, yakni logika menunjukkan, meletakkan, menguraikan dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan atau kesesatan. Jadi kalau kita tidak berpikir secara logika, mungkin pemikiran kita itu sesat. Iya, bisa jadi begitu. Misalnya kan kita nggak nengok fakta dulu ya kan. Kita tidak mendasari dengan akal bahwa sesuatu itu masuk akal atau tidak dalam mencari solusi dalam suatu masalah. Juga berbicara tentang logika, di sini saya ada sedikit pertanyaan, yaitu kita kan dalam lingkungan Islam nih kan, apa sih pengertian logika itu menurut pandangan Islam? Berdasarkan sumber yang saya baca, ternyata dalam Islam juga ada materi atau ilmu yang membahas tentang logika. Nama ilmunya yaitu ilmu mantik. Ilmu mantik tersebut ternyata berasal dari kata natako yang arti berpikir, kemudian atau alat fikir, dan juga di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang ternyata
mengajikan kita untuk berpikir, untuk melihat si alam sekitar dan mencari kebenaran. Contohnya salah satunya dalam surah Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi dalam Islam sebutan orang-orang yang berpikir itu adalah takwa. Maka dari kalau kita memperhatikan sekitar itu, kita menemukan banyak ilmu dan menambah keyakinan kita kepada Allah. Dengan logika pun di dalam Islam pun pasti dibahas ya kan, karena kita membahas dalam Islam itu menggunakan akal pikiran juga. Ternyata Islam juga mengajarkan kita untuk Berpikir secara kemudian apa manfaat bagi manusia berpikir secara logika itu? Nah, di sini juga saya menemukan di dalam buku ini ada beberapa manfaat jika kita itu berpikir secara logika. Nah, yang pertama itu dengan berpikir secara logika berarti kita memiliki pemikiran yang baik, yang formal maupun material. Maksudnya itu tergantung apa yang kita lihat, berarti kita dapat mendefinisikannya secara logika, ya, secara logis. Setelah itu mampu menggunakan penalaran dan mengambil kesimpulan. Nah, 3. Jadi yang menurut pandangan awak nih, mengenai nomor 2, menggunakan bukti yang benar dalam mengambil kesimpulan. Jadi jika ada suatu masalah, kita harus menyelesaikan masalah itu menggunakan pandangan kita berdasarkan bukti yang benar. Nah, itulah tadi manfaat kita Berpikir secara logis. Oke, selanjutnya tadi Dan selanjutnya di sini yaitu bersikap teliti, tidak terbelenggu oleh ikatan yang menyulitkan dirinya sendiri. Yang keempat, memperluas cakrawala berpikir dalam mengatasi masalah atau problema yang dihadapi. Ini juga berkaitan dengan kita menalar sebuah buku, kita juga harus banyak baca ya kan. Jadi kalau misalnya kita berpikir logika, salah satu manfaatnya itu kita berpikir lebih luas, wawasan kita bertambah mengenai sesuatu yang konkret. Kemudian selanjutnya manfaat logika yaitu apa lagi, Liza? Selanjutnya yaitu mampu menggunakan kata-kata yang tepat, pasti, runtut dan secara sistematis. Nah, di sini aku kurang ngerti. Tadi kata-katanya mampu menggunakan kata-kata yang tepat, pasti, dan runtut secara sistematis. Jadi berdasarkan yang baca ini merupakan salah satu juga di antara manfaat berpikir logika. Kalau menurut pemikiran Lantai Riza, katanya di situ menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi kalau misalnya kita dapat berpikir secara logika, manfaatnya itu salah satunya kemampuan berbahasa kita bisa bertambah. Kan mampu menggunakan kata-kata yang tepat, pasti, dan untuk secara sistematis. Terus selanjutnya juga ada di sini dikatakan bahwa berpikir secara logika itu mampu melakukan tindakan seperti pengamatan, hipotesa, verifikasi, evaluasi, serta penyimpulan. Sudah pasti ya kan? Kita berpikir secara logika. Pasti kita mengamati dulu apa yang subjek yang ingin kita teliti tersebut. Baru selanjutnya itu mendewasakan diri secara mandiri serta dapat mempertajam waspada terhadap propaganda yang menyesatkan atau falasi. Ternyata salah satu manfaat logika ini juga dapat mendewasakan diri kita, membuat pola pikir kita lebih dewasa lagi. Kemudian dari pembahasan tadi muncul salah satu pertanyaan saya yaitu, Riza, bagaimana cara kita tuh supaya dapat berpikir logika? Berpikir secara logika ya. Cara berpikir seseorang itu berpikir secara logika di sini saya Google ya kan. Baru di sini ada dapat dari suatu sumber. Apabila kita berpikir menggunakan logika dan memasukkan akal pikiran yang logis ya kan, berdasarkan realita yang ada atau pandangan kita terhadap sesuatu, seseorang yang berpikir secara logis itu adalah dalam pemecahan sebuah masalah tidak memiliki sifat merasa yang paling benar, mudah memperoleh kebenaran, sangat menghindari percaya kepada hal-hal yang mistis atau mitos ya kan.
baru mudah dalam memperoleh solusi dan selalu berpikir kritis dalam segala sesuatu kondisi. Seperti itu. Jadi salah satu cara berpikir logika itu dengan berpikir kritis. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu masalah, langsung kita telaah, kita pikirkan apa sebab atau apa sebab akibat dari suatu masalah tersebut. Saya juga berpikir nih, kita kan harus berpikir secara logika, tetapi apa sih sebenarnya peranan logika itu dalam bidang keilmuan? Kita kan dalam pendidikan ini kan. Ternyata tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari seorang juga harus berpikir lurus dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kaitan logika dengan ilmu pengetahuan, logika ini kan berpikir dengan masuk akal. Jadi para ilmuwan itu tersebut berpikir secara logika untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Jadi contohnya nih, kita melihat suatu air, kita lihat air yang turun dari langit contohnya. Jadi kita berpikir secara logika yang termasuk akalnya, bagaimana air itu bisa turun ke bawah, bagaimana apa elemen-elemen air tersebut sehingga jatuh ke bawah, kenapa tidak air tersebut mengendap di atas saja seperti itu. Jadi kan barusan kita membahas tentang hubungan logika dengan ilmu pengetahuan. Jadi muncul pertanyaan dari saya juga bahwa apa hubungan logika dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah salah satu mata kuliah yang sedang kita hapuskan. Baiklah, di sini juga saya mendapatkan tadi pertanyaannya apa itu hubungan logika dan filsafat ilmu. Berbicara tentang keduanya ini pasti saling berhubungan karena secara etimologi pun filsafat itu adalah berpikir secara logika, secara logis pandangan kita ya. Baru di sini saya mendapatkan dari Muhammad Rahmat menjelaskan bagaimana sesungguhnya berkaitan dengan antara logika dan filsafat, yaitu sebuah cabang filsafat. Berpikir secara logika ini adalah sebuah cabang filsafat yang berpikir secara praktis. Di sini juga logika dapat dikarakterkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika dari lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat Yunani dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya. Jadi teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hubungan logika dan filsafat ilmu yaitu logika merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu, yaitu filsafat ini kan tentang memikirkan sesuatu. Jadi salah satu cabangnya yaitu logika, memikirkan berdasarkan masuk akalnya gitu suatu masalah. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan diskusi yang kami lakukan kali ini dapat kami simpulkan bahwa logika itu merupakan berpikir secara masuk akal, sistematis, dan teratur. Dan manfaat logika itu pun salah satunya adalah dapat mendewasakan pola pikir kita. Sangat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil jika kita berpikir secara logika. Kemudian dalam Islam, Allah juga mengajarkan kita untuk berpikir, salah satunya itu menggunakan logika. Jadi teman-teman, sekian saja kesimpulan kami pada diskusi kami hari ini. Kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, naktatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.